Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani. Inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Apakah Anda merasakan kesesakan dalam hidup? Rasa putus asa dan berbeban berat? Mari, alami pemulihan. Temukan kelegaan, nikmati pembebasan. Rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kirimkan setiap pokok doa Anda di nomor WA Gereja 0821 4247 6262. Alami kuasa hadiratnya dalam ibadah raya streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat Streaming setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat yang sangat dikasihi. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Apa kabar saudara? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, penuh dengan sejahtera, ya, diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita akan beribadah, kita mau sama-sama berdoa. Siapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Kami merasakan kasih setia, kami merasakan penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-berkat Tuhan selalu siapkan buat setiap kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang terus menopang dalam kehidupan kami ini. Saat ini kami boleh siapkan hati kami. Kami ingin beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk semua kasih setia, untuk semua anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kami siap menikmati firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan buat setiap kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang mau untuk melawat setiap kita. Rindukan Tuhan lebih dari apapun malam ini. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari undang Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, kiranya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga kita tetap kuat, tetap semangat, walaupun ada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana temanya saya beri judul keserupaan dengan Kristus. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh ada di kesempatan ini, kami boleh ada sebagaimana keadaan kami, dan sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, tolong kepada setiap kami, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya mata hati kami menjadi terang, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Urapi kami semua Roh Kudus, pimpin kami dari awal sampai pada pertengahan. Cengkram kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang ilahi, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema keserupaan dengan Kristus ini terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat saudara semua. Dikatakan demikian, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sama-sama katakan amin. Nah, di ayat yang ke-28 ini sangat menarik sekali, saudara. Dikatakan di sana bahwa kita tahu sekarang. Artinya bahwa sebelumnya kita ini tidak tahu. Sebelumnya kita ini tidak paham. Sebelumnya kita ini tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawabkan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul tidak mengerti mengapa aku harus mengalami seperti ini. Mengapa aku sudah setia tapi harus tetap menghadapi masalah dan persoalan. Ada banyak hal yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ada banyak hal yang terjadi, akhirnya sampai satu titik kita jadi mengerti, kita jadi paham. Kita akhirnya berkata, oh aku tahu sekarang. Tahu apa sekarang? Tahu bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, yang awalnya kita tidak mengerti, yang awalnya kita tidak paham, yang awalnya banyak pertanyaan yang tidak terjawabkan, tapi satu titik kita berkata, aku tahu sekarang bahwa Allahku turut bekerja dalam banyak hal dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang dimaksud bagi mereka yang mengasihi Dia? Dikatakan di dalam ayat 28 bagian akhir, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah punya sebuah rencana. Rencana besar, yaitu untuk menebus umat manusia. Sehingga untuk melaksanakan rencananya, Allah rela turun dari surga, tinggalkan singgasananya, lepaskan jubahnya, lepaskan mahkotanya, turun ke dunia, menjadi manusia sebagai merendahkan diri sebagai hamba dan setia sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itu rencana Allah, penebusan umat manusia, dan itu sesuai dengan dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah rencana Allah. Lalu dikatakan mereka yang terpanggil. Apa maksudnya dan siapa mereka yang terpanggil itu? Mereka yang terpanggil itu adalah mereka yang percaya, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka disebut orang yang terpanggil. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dikatakan orang yang percaya, kita tahu apa artinya orang percaya. Orang percaya adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Adalah sangat
naif kalau kita berkata bahwa dia disebut orang percaya, tapi dia tidak pernah memegang perintah Tuhan, bahkan melakukannya, hidup sakarepe dhewe, ya, itu tidak tergolong orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memegang perintah-perintahnya dan melakukannya. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi jelas sekali orang percaya adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan Alkitab berkata orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka orang itu disebut adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan Alkitab dalam Roma, surat Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ternyata bagi orang yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Saya beri contoh kisah dari seorang yang bernama Ayub. Ya, dikatakan di sana dalam Ayub, surat Ayub, kitab Ayub. Yang pertama, saya akan bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Penulis kitab Ayub mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan orang yang seperti ini indikasinya jelas sekali adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Ayub ini bukan cuma memegang perintah Tuhan, tapi melakukannya. Sehingga hidupnya saleh, hidupnya jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi jelas sekali Ayub ini orang yang mengasihi Tuhan. Ayat yang kedua. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Artinya Ayub selalu mempertimbangkan Tuhan dalam apapun yang dia kerjakan, dalam apapun yang dia lakukan. Selalu Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Ini bukti dari orang yang mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Ayat ke-6 ini mulai masuk masuk kepada alam yang alam roh, bukan alam realita, alam roh. Ayub tidak tahu ada pembicaraan di alam roh antara Allah dan iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub orang yang mengasihi Tuhan.
Ayub adalah orang yang selalu mempertimbangkan Tuhan dengan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan. Sehingga hal ini membuat Allah bangga. Membuat Allah memamerkan kepada iblis. Bahkan Allah mengakui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dibanggakan, dipamerkan. Artinya Ayub dengan kehidupannya yang demikian dikenal oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, keterkenalan dan kemasyhuran di dunia tidak ada artinya. Sia-sia kalau saudara dan saya tidak dikenal oleh Tuhan. Mari kita belajar hidup seperti Ayub. Hidup orang percaya, memegang perintah-perintahnya dan melakukannya. Hidup saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka dengan hidup yang selalu mempertimbangkan Tuhan dalam setiap apa yang dibuat, maka saudara dan saya akan dikenal. Bukan cuma dikenal oleh Tuhan, tapi akan dibanggakan oleh Tuhan. Itu goal hidup kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembicaraan selanjutnya secara singkat saya akan sampaikan bahwa iblis tidak terima Allah membanggakan Ayub. Maka iblis berkata, karena engkau memagari sekelilingnya, engkau memberkati, engkau menjagainya, coba engkau tarik semuanya. Dengar baik-baik saudara, iblis tidak pernah bisa menyentuh saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Sekuat apapun iblis, tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara harus yakin bahwa Allah turut bekerja. Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak akan pernah bisa menyentuh Ayub. Dan di dalam kemahatauannya, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda, menjatuhkan Ayub. Karena Allah yakin, Allah tahu, di dalam kemahatauan Allah, Allah melihat bahwa Ayub ini imannya dibangun bukan di atas berkat-berkat yang diberikan. Bahwa Allah tahu bahwa Ayub ini imannya dibangun bukan atas segala apa yang dia alami, tapi iman Ayub dibangun di atas dasar karena dia mengasihi Tuhan. Terbukti bahwa ketika iblis menghancurkan ring ketiganya Ayub, yaitu harta bendanya dihabisin. Dalam waktu sehari, kambing dombanya dihabisin oleh orang Seba, sapi lembunya kena dihantam oleh api dari langit. Bahkan semua domba-dombanya dirampok oleh orang Kasdim. Anak-anaknya 7 laki-laki 3 perempuan roboh ditimpa oleh badai yang datang menimpa rumah anak-anaknya. Dalam sehari bertubi-tubi peristiwa itu datang kepada Ayub. Dari orang yang kaya, dari orang yang terkenal, dari orang yang bahagia, dari orang yang hidupnya nyaman, seketika habis dia jatuh menjadi miskin. Tapi apa yang Ayub katakan? Ayub katakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika menghadapi peristiwa itu, ring 3-nya harta bendanya habis, ring 2-nya anak-anaknya habis, ring pertamanya yaitu diri pribadinya diserang oleh sakit penyakit. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia semakin sujud kepada Tuhan dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jelas sekali iman Ayub dibangun bukan atas berkat-berkat yang diberikan, tapi iman Ayub dibangun di atas dasar karena dia mengasihi kepada Tuhan. Mengasihi kepada Tuhan, dia memegang perintah Tuhan dan melakukannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini contoh bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, untuk memproses, untuk membentuk kepada sebuah tujuan Allah. Contoh lain lagi adalah Daud. Ketika Daud di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud dalam ketertekanan dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Daud ini mau menceritakan situasi keadaan pada saat itu. Lembah kekelaman itu adalah nama dari sebuah tempat. Tempat kalau yang disebut juga namanya dengan istilah En-Gedi. Lembah kekelaman itu dikenal dengan nama En-Gedi. En-Gedi itu lembah yang sangat sempit, curam sampai ketinggian tebingnya itu 240 meter lebih. Dan kecil, curam. Sinar matahari itu bisa sampai ke bawah lembah apabila pada waktu siang, tepat siang hari. Selebihnya lembah itu akan menjadi mendung, menjadi kelam lagi. Nah, ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman seperti itu, ya, selain kelam, lembah itu juga berkelok-kelok. Belokannya sangat tajam. Sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini gambaran adalah selain mengalami lembah kekelaman, hidup dalam kesusahan, dalam ketertekanan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seperti hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Lembah En-Gedi ini berkelok, tikungannya tajam-tajam. Ketika berbelok dia tidak tahu apakah ada bahaya di depan ataukah aman di depan, dia tidak tahu sebelum dia melewati. Sama dengan hidup kita, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahayakah di depan? Enakkah di depan? Kita tidak tahu. Ini gambaran lembah En-Gedi. Gambaran secara rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam ke lembah yang kelam, yang gelap, yang suram, yang berkelok-kelok. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Daud berkata bahwa aku tidak takut sebab engkau Tuhan yang menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu. Kata gadamu ini kalau dalam bahasa Yunani dikatakan ikone. Artinya dalam bahasa Inggrisnya staff. Bukan karyawan biasa, staff. Staffnya adalah orang-orang penting yang mengelilingi, yang membantu owner dari sebuah perusahaan supaya dia lancar, sekaligus staff ini juga mengelilingi untuk mengawal dan melindungi. Itu arti kata staff. Gadamu digambarkan sebagai staff yang selalu ada bersama dengan ownernya, melindungi, membantu dan mengawal. Itu seperti gambaran dari Elisa. Ketika Elisa dikepung oleh Raja Aram di Dotan, bujangnya ketakutan. Dan Elisa berkata, bukalah mata bujang, dan mata bujang dibuka oleh Tuhan secara alam roh. Maka kelihatan bahwa ada pasukan berkuda berapi yang mengelilingi Elisa dan bujangnya. Jauh lebih banyak dari tentara Aram. Ini juga diartikan staf yang melindungi secara alam roh. Daud berjalan dalam lembah, dalam En-Gedi. Dia nggak takut karena dia tahu Tuhan menyertai. Gadanya secara alam roh ada perlindungan yang melindungi Daud. Dan dia tahu bahwa tongkatnya juga menghibur dia. Dia tahu ini adalah proses, ini adalah pembentukan. Dia tidak takut bahwa Allah selalu menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Allah turut bekerja dalam kehidupan Ayub dan dalam kehidupan Daud. Untuk apa semua ini diizinkan terjadi? Yang pasti seperti ayat yang ke-28, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa?
kebaikan yang seperti dikatakan ayat yang ke-29, yaitu untuk saudara dan saya serupa dengan gambarnya, serupa dengan Kristus. Jadi ternyata bahwa ayat Roma 8:28 itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya, itu adalah proses, adalah pembentukan untuk mengarah kepada sebuah tujuan, yaitu untuk kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Yaitu untuk saudara dan saya bisa serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus artinya untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jadi semua proses, semua ayat 28, Roma 8:28 adalah membentuk saudara dan saya untuk menggenapi ayat 29. Serupa dengan gambarnya, punya karakter Kristus. Keserupaan dengan Kristus ini dipandang sangat penting oleh Tuhan. Sehingga Allah turut bekerja. Sehingga Allah selalu campur tangan dalam segala sesuatu untuk membentuk saudara serupa dengan Dia. Berarti ini keserupaan dengan Kristus adalah sesuatu hal yang serius, sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, perbuatan saudara, perbuatan saya itu menyertai sampai pada kekekalan. Perbuatan saudara yang terbangun dari karakter yang ada dalam hidup kita itu mengikuti sampai kekekalan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kepandaian, tapi perbuatan, tapi karakter saudara yang mengikuti sampai kekekalan. Karena itu dipandang sangat penting oleh Tuhan. Maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membentuk saudara serupa dengan gambarnya, yaitu memiliki karakter Kristus. Dan ketika saudara memiliki karakter Kristus, bukan cuma perbuatan itu mengikuti kekekalan, tapi di situ saudara akan bisa menjadi berkat. Karena saudara dan saya adalah surat yang terbaca oleh semua orang. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 3 dikatakan begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan ternyata saudara dan saya ini punya identitas baru, yaitu surat Kristus. Surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa ketika orang melihat saudara, ketika orang melihat saya, seharusnya mereka melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan sikap kita sebagai surat yang terbuka, surat Kristus, maka kita mewartakan, memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, setelah sekian lama saudara dan saya jadi orang Kristen, apa yang nampak dalam kehidupan kita? Adakah Yesus yang nampak? Ataukah ego manusia kita yang nampak? Apabila kita belum sampai kepada keserupaan dengan Kristus, maka di situ Allah selalu turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatunya, untuk supaya memberikan saudara keserupaan dengan Kristus. Hari-hari ini
apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang di luar kendali Allah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, masalah dan persoalan yang tidak pernah berhenti, mungkin tidak seperti Ayub, tapi bertubi-tubinya seperti Ayub. Ayub itu ya kambing, sapi, lembu dicuri, kambing, domba, juga semua hartanya dicuri, anaknya mati, bertubi-tubi, bahkan dirinya sendiri mengalami sesuatu penyakit. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan saudara dan saya, yakinlah dan percaya, semua itu seizin Tuhan. Bukan Tuhan yang memberi, tapi setan yang memberi, tapi seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Karena di situ Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk membentuk saudara, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk supaya mempunyai keserupaan dengan Kristus. Dengar baik-baik saudara, Allah sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh saudara dan menyentuh kita tanpa seizin Dia. Kalau seizin Dia adalah untuk mendatangkan kebaikan, untuk saudara dan saya bisa memiliki karakter Kristus. Syukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Terima dengan ucapan syukur, responi dengan positif. Responi semua yang terjadi dengan positif. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka lewat Laut Merah. 3 hari berjalan, Alkitab berkata 3 hari berjalan tidak mendapatkan air sama sekali. Mereka kehausan. Tuhan membawa mereka ke Marah. Sesuatu yang menurut saya aneh. Tuhan tahu mereka kehausan. Mereka dibawa ke mata air yang airnya pahit sehingga mereka marah-marah. Tapi perhatikan saudara, yang kehausan bukan cuma rakyat Israel. Musa pun pasti kehausan. Pemimpinnya juga pasti kehausan. Jadi yang kehausan bukan cuma rakyat Israel. Musa pun kehausan, tapi responnya berbeda. Respon rakyat Israel, mereka marah-marah, mereka menyalahkan Musa, menyalahkan yang lain-lainnya dan menyesali kenapa semua ini terjadi. Tapi respon Musa berbeda. Respon Musa positif. Dia datang, dia sujud menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika dia meresponi dengan positif, maka Tuhan buka jalan, maka berikan satu mujizat yang luar biasa. Dia ambil sepotong kayu, dia lemparkan ke mata air yang pahit, dan mata air yang pahit menjadi manis. Demikian dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita responi semua dengan positif. Datang bersujud kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Ayub. Ketika mengalami hal yang bertubi-tubi, Alkitab berkata bahwa dia sujud menyembah Tuhan. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang saudara alami yang tidak enak, kecepit, ketertekanan, kesulitan ekonomi, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi responi dengan positif, bersujud menyembah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan untuk membentuk saudara dan saya punya karakter yang matang, yaitu karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan karakter Kristus itulah yang mengarah kepada tujuan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah Engkau sampaikan. Biar kiranya Engkau sendiri yang memberikan pencerahan, penjelasan, berbicara kepada setiap masing-masing jemaat Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mencengkram dengan kuasa Roh-Mu, mengingatkan, memberikan kekuatan, memberikan ketegaran, supaya mereka dengan apapun yang diizinkan terjadi, mereka semakin mengenal Engkau, mata hati mereka menjadi terang, dan mereka memiliki keserupaan dengan Kristus, sehingga mereka boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita nikmati dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami melihat Tuhan yang selalu ada di hidup kami, di dalam segala musim, dalam segala keadaan. Engkau selalu menyertai kami, bersama dengan kami, bahkan kami boleh melihat di tengah-tengah keadaan sukar, kami melihat bahwa Tuhan yang setia membawa kami ini kepada rencana Tuhan. Engkau ajar kami, Kau didik kami, Kau latih kami Tuhan. Untuk hidup kami ini semakin bertumbuh ke arah Engkau. Sehingga hari lepas hari Tuhan, hidup kami mengalami keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah hidup kami ini senantiasa terus akan bertumbuh dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami akan terus bertumbuh, berbuah, berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Satu tanda kami katakan bahwa di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tangan-Mu lah yang memegang kami, dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada jalan kemenangan. Terima kasih, biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita, menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Dia datang kembali. Saudara dan saya didapati tidak bercacat celah dan kita boleh menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Terima kasih, biarlah berkat kesehatan, kekuatan, berkat atas keluarga, berkat atas pekerjaan, usaha, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kami percaya jalan kami hari lepas hari ada pada jalan mujizat Tuhan, jalan kemenangan Tuhan, dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih, kami sambut semua berkat yang terbaik di dalam kasih Allah, damai sejahtera dan sukacita dari sekarang sampai selamanya. Kita sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari kita berkata amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat datang di 123 Kids Home Learning. Nah, nanti kalian yang ikuti 123 Kids Home Learning mau ngapain aja ya? Tentunya kita akan main yang seru setiap hari. Kayak gini nih mainnya setiap hari. Saatnya opening.
time. Mana ya kira-kira yang makanan sehat? 1, 2, 3, Olahraga. 5, 6, 7, 8. Ini hasil hitungan. Berhitung itu mudah. Ditambah 3 sama dengan kita hitung ya. 1 Saatnya Profesor Cilik beraksi. dari 15 coba yang kecil isinya 12. Tirukan yuk. Bu, Beb, masih ada kegiatan lain. Ada craft, painting, dan seru-seruan. Kayak gitu tuh. Kalau di Bantu Kids setiap hari kalian akan main yang seru-seru dan menyenangkan. Ayo cepat gabung di Bantu Kids Home Learning.